sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,3 molar. Diketahui harga Kb sebesar 2 kali 10⁻⁵ akan menghasilkan pH campuran sebesar, jika pada soal diketahui asam dan basa maka harus direaksikan terlebih dahulu. Jadi untuk soal ini persamaan reaksinya sebagai berikut. NH3 direaksikan dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl. NH3 ini basa lemah, HCl asam kuat. Sedangkan NH4Cl adalah garam. Garam adalah reaksi antara asam dan basa. Jadi garam itu hasil reaksi antara asam dan basa. Jika mula-mula NH3-nya 50 ml 0,3 molar, maka 50 dikali 0,3 mili dikali molar jadi milimol. Jadi mula-mula NH3-nya 15 milimol. Sedangkan pada HCl mula-mulanya 50 ml 0,1 molar, kalau mililiter dikali molaritas sama dengan 5 milimol. Mana yang bereaksi? Yang bereaksi itu yang habis lebih dulu, yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini NH3 15, HCl 5, koefisiennya sama-sama 1. Jadi yang habis terlebih dahulu adalah HCl. Di sini bereaksi pembatasnya HCl, sehingga NH3 yang bereaksi adalah 1, yaitu koefisiennya NH3, dibagi 1, koefisiennya HCl, 1/1 dikali 5, sama dengan 5 milimol. Sedangkan berapa garamnya yang bereaksi? Koefisiennya NH4Cl yaitu angka di depannya senyawa, yaitu 1 di sini. 1/1 dikali 5, sama dengan 5 milimol. Maka yang sisa berapa di sini? Yang kiri panah dikurang, yang kanan panah dijumlah. Jadi kiri panah 15 dikurangi 5, maka NH3 yang tersisa adalah 10 milimol. Sedangkan HCl habis bereaksi, sedangkan NH4Cl mula-mulanya 0, ada 5 milimol saat asam dan basa ini bereaksi, sehingga sisanya ya tetap 5 milimol. Karena pada persamaan reaksi ini pada saat sisa yang ada adalah basa lemah sebanyak 10 milimol dan garamnya sebanyak 5 milimol, maka untuk menghitung harga pH menggunakan rumus penyangga basa atau buffer basa. Kenapa? Karena yang sisa adalah basa lemah dan garamnya, maka termasuk larutan penyangga basa, sehingga menggunakan rumus konsentrasi UH- sama dengan Kb kali milimol basa per milimol garam. Kb-nya 2 kali 10⁻⁵ dikali milimol basanya 10 dibagi milimol garamnya 5. Sehingga konsentrasi UH- sama dengan 4 kali 10⁻⁵. Karena yang diketahui adalah konsentrasi UH-, maka POH sama dengan min log konsentrasi UH- sama dengan min log 4 kali 10⁻⁵. Sehingga POH besarnya 5 min log 4. Karena yang disuruh hitung adalah pH, maka pH sama dengan 14 min POH. Sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 4. 14 dikurangi 5 itu sama dengan 9. Min dengan min jadi plus. Jadi pH-nya 9 plus log 4. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share. Sebanyak 25 ml larutan NaOH 0,05 molar ditambahkan ke dalam 75 ml larutan CH3COH 0,05 molar. Dengan harga Ka atau tetapan kesetimbangan asam sebesar 10⁻⁵, pH campuran adalah, jika pada soal diketahui golongan basa dan golongan asam, maka cara menyelesaikan soalnya harus ditulis persamaan reaksinya. Jika pada soal itu yang diketahui adalah garam saja, maka langsung masuk ke rumus hidrolisis. Jika yang diketahui pada soal itu adalah asam lemah dan garamnya, masuk ke rumus buffer asam. Jika pada soal yang diketahui adalah basa lemah dan garamnya, masuk ke rumus buffer basa. Jadi untuk soal yang ini, karena yang diketahui di sini adalah golongan basa dan asam, maka kita harus menulis persamaan reaksinya terlebih dahulu. Jadi dituliskan NaOH ditambah CH3COOH. Ini menjadi, ini putus di CH3COOH, lepas di sini ya.
Sedangkan Na plus dan OH min sehingga menghasilkan CH3COONA dan H plus dengan OH min menjadi H2O. NaOH adalah golongan basa kuat. Kita tahu dia basa kuat kalau terletak pada golongan 1A, 2A, itu rata-rata semuanya basa kuat. Sedangkan di sini CH3COOH karena tetapan kesetimbangan atau Ka-nya itu kecil, berarti dia golongan asam lemah. Jadi kalau di soal ada Ka-nya, cenderung Ka-nya itu kecil. Ini kan 10 pangkat min 5 itu kan 0,00001. Berarti golongan senyawa ini adalah golongan asam lemah. Di sini mula-mula NaOH-nya 25 ml, konsentrasinya 0,05 molar. Berarti kalau ada di soal mililiter dengan molaritas kita kalikan. Jadi 25 dikali 0,05 besarnya 1,25 milimol karena volumenya mililiter ya. Kalau volumenya liter ketemunya mol. Karena pada soal volumenya mililiter maka ketemunya milimol. Sedangkan pada CH3COOH mula-mulanya 75 ml 0,05 molar. Sehingga 75 mili dikali 0,05 molar ketemu 3,75 milimol. Jadi mula-mula NaOH 1,25 milimol, CH3COOH 3,75 milimol. Karena ada dua zat yang sama-sama memiliki mol, maka kita harus mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi yang habis terlebih dahulu. Habis terlebih dahulu itu ditandai dengan jumlah molnya lebih sedikit. Di sini NaOH lebih sedikit dari CH3COOH yaitu 1,25 milimol lebih sedikit dari 3,75 milimol. Sehingga NaOH ini bertindak sebagai reaksi pembatas. Apa fungsinya reaksi pembatas? Kita bisa menghitung mol zat lain pada persamaan reaksi tersebut melihat dari koefisien dan molnya NaOH. Melihat dari molnya reaksi pembatas. Jadi kalau di sini mula-mula 1,25 milimol, maka karena dia lebih sedikit dan NaOH jadi bereaksi pembatas, maka yang bereaksi di sini 1,25 milimol. Jadi NaOH habis terlebih dahulu. Berapa CH3COOH yang bereaksi? Koefisien CH3COOH 1, koefisien NaOH juga 1. Berarti yang bereaksi di sini 1/1 dikali 1,25 milimol. Maka besarnya 1,25 milimol. Berapa CH3COONA yang bereaksi di sini? Koefisiennya CH3COONA ini 1, koefisien NaOH 1. Sehingga yang bereaksi adalah 1/1 dikali 1,25 milimol. Maka besar CH3COONA juga 1,25 milimol. Maka kita hitung berapa yang tersisa. Maka NaOH di sini karena bereaksi pembatas dia habis bereaksi atau 0 tersisanya. Yang kiri panah dikurang, sedangkan yang kanan panah dijumlah. Di sini CH3COOH mula-mula 3,75 yang bereaksi 1,25 maka tersisa 2,5 milimol. Sedangkan CH3COONA mula-mula 0 yang bereaksi 1,25 milimol, 0 ditambah ya kalau kanan panah. Maka yang pada hasil akhir dia 1,25 milimol. Karena pada soal ini yang ada pada keadaan sisa setelah bereaksi itu adalah asam lemah yaitu 2,5 milimol dan garamnya yaitu 1,25 milimol, maka ini termasuk campuran yang bersifat penyangga asam atau baper asam. Karena yang sisa adalah asam lemah dan garamnya, yang sisa itu maksudnya mempunyai sisa milimolnya. Karena yang sisa adalah asam lemah dan garamnya, maka termasuk larutan penyangga asam. Sehingga menggunakan rumus konsentrasi H plus kalau penyangga asam ya. Sama dengan Ka kali milimol asam per milimol garam. Ka-nya di sini 10 pangkat min 5 atau saya tulis 1 kali 10 pangkat min 5. Itu sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Dikali
Milimol asamnya 2,5 dibagi milimol garamnya 1,25. Sehingga konsentrasi H+ besarnya 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ min log 2 kali 10 pangkat min 5. 5 eksponen ini pangkatnya turun jadi 5 min log 2. Jadi pH campuran tersebut yang termasuk adalah golongan penyangga asam, besar pH-nya sebesar 5 min log 2. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat.